Babak 41, Dataran Tinggi. Alex dan tetua berjalan menuju pintu masuk desa. Ketika beberapa penduduk desa yang berkumpul melihat Alex, mata mereka terbuka karena terkejut. Alex terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Mengapa? Nah, ketika Alex selesai berbicara dengan penatua setelah sekitar 1 jam, dia berdiri dari kursi. Saat itulah dia menyadari bahwa kursi yang dia duduki dilapisi lumpur dan kotoran. Alex segera menyadari bahwa ini berasal dari dirinya, dan dia ingat bahwa dia sudah lama tidak mandi. Dia tidak akan terjun ke air sedingin es pada suhu seperti itu. Jadi, Alex bertanya kepada penatua apakah dia mencium baunya. Sang tetua hanya dengan canggung terbatuk-batuk di tangannya. Setelah itu, Sang Tera menawarinya kesempatan untuk mencuci dan merawat pakaiannya dengan benar. Alex ingin menolak, tetapi setelah beberapa penduduk desa mendengar bahwa penyelamat mereka tidak memiliki kesempatan untuk mandi selamanya, mereka pada dasarnya memaksanya. Mereka tidak ingin orang lain di luar desa berpikir bahwa desa Koldeu tidak memperhatikan pengunjungnya. Mereka mengisi tong besar dengan es dan salju dan menaruhnya di atas api unggun kecil, dan ketika Alex mandi untuk pertama kalinya di dunia ini, pakaiannya dicuci oleh beberapa wanita tua di desa. Alex tidak yakin bagaimana mereka melakukannya, tapi mantelnya tampak hampir sempurna. Rasanya seperti baru. Adapun pakaian di balik mantel Alex, sudah dibuang. Sebagai gantinya, Alex mendapat satu set pakaian baru yang terbuat dari kulit binatang. Di lingkungan yang dingin seperti itu, kapas tidak tumbuh. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk desa memanfaatkan kulit babi dan sapi untuk membuat pakaian. Ketika Alex keluar dari kamar mandinya, dia seperti telah menjadi manusia baru. Kamar mandinya terasa luar biasa. Alex pun mengira karena sudah bersih, ia juga bisa memotong rambut dan mencukurnya. Setelah semuanya selesai, Alex memakai baju baru dan jas lamanya. Dia tidak lagi terlihat seperti seseorang yang hidup di alam liar tetapi seperti seorang pejuang muda yang ramah tamah dari suatu desa. Kemudian, Alex bermalam di kamar gratis di rumah sembarangan. Ini adalah tidur terbaik yang pernah dialami Alex sejak tiba di dunia ini. Alex sangat jarang tidur karena meditasinya dapat menambah tidur sampai taraf tertentu. Selain itu, tidur di alam liar juga berbahaya. Setelah bangun tidur, Alex merasa segar dan berkata ingin pergi. Sang tetua membawanya ke pintu keluar desa, dan semua penduduk desa memandangnya dengan kaget. Dia masih sangat muda. Ketika mereka melihatnya sebelumnya, mereka membayangkan dia adalah seorang pria berusia 30 tahun. Namun, sekarang, Alex nyaris tidak terlihat seperti orang dewasa. Dia hampir terlihat seperti remaja. Alex telah berkembang sedikit sejak tiba di dunia ini, tetapi masih ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Tingginya hampir mencapai 170 cm. Ketika Alex sampai di pintu keluar desa, dia melihat sebuah kereta luncur dengan beberapa roda di sisinya. Itu ternyata kecil sekali, pikir Alex. Kereta luncur itu lebarnya hanya 1 meter dan panjang 2 meter. Selain itu, tidak banyak kayu di atasnya. Tinggi kayunya hampir mencapai 1 meter. Terlebih lagi, kayunya dipotong dengan sangat halus. Rasanya seperti seseorang telah mengambil sepotong kayu standar dan membaginya menjadi dua kali lagi. Tentu saja, sampai taraf tertentu, itu sangat besar, tetapi Alex yakin dia bisa menarik lebih banyak. Ini memakan sekitar setengah dari kereta luncur, jadi itu akan memakan sekitar 1 meter kubik kayu. Alex memandangi penduduk desa dan penatua yang tersenyum dan tidak sanggup meminta lebih banyak. Mereka sudah banyak membantuku. Saya selalu bisa mendapatkan sisanya di Warriors Paradise. Alex melihat sekeliling dan melihat semuanya masih tertutup salju. Artinya, dia belum perlu memasang roda di kereta luncurnya. Alex menoleh ke penduduk desa dan mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih semuanya, katanya. Penduduk desa mengatakan bahwa itu tidak masalah, dan sang tetua memberinya beberapa nasihat terakhir untuk perjalanannya. Alex mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal. Semua penduduk desa melambai ke arahnya ketika Alex berjalan ke kereta luncur. Alex meraih tali di depan dan menariknya. Dan kereta luncur itu tidak bergerak. Alex terkejut melihat kereta luncur itu. Oke, mungkin ini lebih berat dari yang kukira. Alex menariknya lebih kuat, dan talinya bergetar hebat karena tekanan. Dan akhirnya, setelah mengerahkan banyak tenaga, Alex bisa menggerakkan kereta luncurnya. Alex melontarkan ekspresi kaget pada penduduk desa, dan sebagian besar dari mereka hanya balas tersenyum sementara beberapa dari mereka memberi hormat ketika mereka melihat bahwa dia bisa menggerakkan kereta luncur. Itu pastinya lebih dari 1 ton. Alex berpikir, saya tahu kekuatan tubuh baru saya, dan 1 ton tidaklah seberat itu. Itu lebih seperti 1,5 atau 2 nada. Alex mulai merasa tidak enak karena ingin meminta lebih. Penduduk desa telah memberinya lebih dari yang dimintanya. Namun, kayu es itu sangat besar, pikir Alex. Hanya 1 meter kubik saja sudah mendekati berat 2 ton. Pantas saja kalau dipotong kecil-kecil. Salah satu potongan kecil ini mungkin seberat sepotong kayu berukuran rata-rata. Alex kembali melambaikan tangan kepada penduduk desa dan mulai menarik. Dan dengan itu, Alex memulai perjalanannya ke Warriors Paradise. Dia tidak yakin seberapa jauh jaraknya, tapi zona Storm Eagle seharusnya menjadi zona berikutnya yang mengarah ke tenggara, menurut apa yang dikatakan tetua. Daerahnya sangat tidak rata, dan Alex harus berjuang melawan lereng dan tanjakan gunung. Menarik kereta luncur ke atas gunung sangatlah sulit.
Kaki Alex terus-menerus kehilangan cengkeramannya, dan pada dasarnya dia berlari melawan ketinggian saat kakinya terus-menerus tergelincir di bawahnya. Dia pada dasarnya bergerak maju seperti mobil dengan ban musim panas di atas es murni. Setiap 5 putaran roda hanya akan menggerakkan mobil sejauh 1 putaran. Sungguh melelahkan. Sementara itu, lerengnya tidak terlalu melelahkan. Sebaliknya, mereka justru sangat stres. Alex pada dasarnya berdiri di depan kereta luncur dengan kaki kokoh di tanah. Kereta luncur itu mendorongnya ke depan, dan Alex harus memperlambatnya dengan terus menghentakkan kakinya ke tanah. Sepatu barunya telah mengalami stres seumur hidup hanya dalam waktu 2 jam. Namun, yang mengejutkan, sepatu itu tetap utuh. 2 jam kemudian, setelah mendaki lereng lain, mata Alex membelalak heran sekaligus kaget. Jadi itu yang dimaksud Penatua ketika dia mengatakan bahwa aku akan mendapat kejutan menyenangkan dalam perjalanan ke Storm Eagle Zone, pikir Alex. Saat ini, Alex berada di puncak lereng yang sangat besar. Terlebih lagi, Alex menyadari bahwa dia pada dasarnya berada di puncak gunung. Ketika Alex melihat ke samping dan ke belakangnya, dia melihat tanah yang relatif datar, tetapi ketika dia melihat ke kejauhan, segala sesuatu berada jauh di bawahnya. Alex bisa melihat kilometer demi kilometer di kejauhan. Ini sebenarnya dataran tinggi, Alex berpikir dengan kaget. Bahkan Taman Duke ada di dataran tinggi ini. Seberapa besar dataran tinggi ini? Alex melihat kembali ke dataran tinggi di belakangnya, dan dia masih bisa melihat banyak gunung besar. Saat ini, Alex juga merasakan pergerakan ais mana. Alex merasa semua ais mana di dataran tinggi mengalir menuruni lereng. Apakah ini berarti Ice Wyvern ada di suatu tempat di dataran tinggi ini? Kenapa lagi begitu banyak ais mana yang mengalir dari sini? Alex berpikir. Alex mengira makhluk dewa yang tinggal di sana itu berada jauh, tapi ternyata makhluk itu lebih dekat dari yang dia kira. Dari mana asal sungai di Taman Duke itu? Alex berpikir. Banyak pikiran melintas di kepala Alex, tapi perhatiannya segera teralihkan oleh tanah di bawahnya. Area di dasar lereng raksasa itu masih dipenuhi salju dan es, namun permukaan tanahnya jauh lebih rata. Alex tidak perlu menghadapi semua lereng ini lagi. Kemudian, Alex melihat sebuah kota di Cakrawala. Jaraknya mungkin lebih dari 10 km, tapi jalan dari sini ke sana hanya memiliki satu lereng yang panjang. Alex menduga ketinggiannya sekitar 2 km lebih tinggi dari kota. Alex memandang ke kota. Kemudian, dia melihat ke lereng. Kemudian, dia melihat ke arah kereta luncur. Alex mendapat ide buruk. Babak 42, ide bodoh. Itu ide bodoh, tapi aku ingin melakukannya, pikir Alex. Dia merasa gugup tapi juga bersemangat. Alex pergi ke kereta luncur dan menariknya melewati tepi lereng. Kereta luncur mulai meluncur ke bawah, dan Alex melompat ke atasnya. Ada cukup ruang di depan Icewood sehingga dia bisa duduk, dan dia melakukan hal itu. Akselerasi awalnya agak lambat, tapi kemudian menjadi semakin cepat. Pertama, Alex merasa gugup. Kemudian, saat kereta luncur menjadi lebih cepat, dia menjadi bersemangat. Lalu, dia menjadi gugup lagi. Dan kemudian, dia menjadi ketakutan. Setelah sekitar 20 detik, kereta luncur itu melaju hingga kecepatan yang mengesankan, dan sepertinya menjadi lebih cepat lagi. Awalnya, kereta luncur hanya membawa angin sepoi-sepoi ke wajah Alex, namun angin sepoi-sepoi itu dengan cepat berubah menjadi badai yang mengerikan. Alex merasakan kereta luncur di bawahnya berguncang, dan dia yakin dia mendengar suara retakan pada suatu saat. Napas dan detak jantung Alex bertambah cepat saat kereta luncur mencapai kecepatan 150 km per jam dalam hitungan detik. Kemudian mencapai 200 kpj. Lalu, 250 km per jam. Itu sudah sedikit lebih cepat dari kecepatan terminal manusia yang jatuh. Anginnya sekuat angin yang dialami penerjun payung. Namun, para penerjun payung memakai kacamata di mata mereka. Alex tidak melakukannya. Alex sudah mulai menyesali bahwa dia telah melakukan ide bodoh itu. Kemiringannya bahkan akan mencapai sekitar 1 km di depan kota, yang akan memberi Alex cukup waktu untuk memperlambat kereta luncur dengan kakinya, tetapi dia segera menyadari bahwa dia mungkin telah melewatkan sesuatu. Bisakah kereta luncur tetap utuh? Alex berpikir dengan ketakutan. Ada lebih dari 1 ton kayu es di kereta luncur. Apakah kereta luncur ini dirancang untuk menahan kecepatan sekitar 300 kpj atau semacamnya? Sungguh, sepertinya aku bergerak lebih cepat daripada landak saat mengejar gurita itu. Jika seseorang berdiri di samping kereta luncur yang lewat, mereka hanya akan melihat bayangan melewatinya, dan setelah itu, mereka akan diserang oleh badai yang mengerikan. Alex sudah tergelincir hampir 4 km ketika terjadi sesuatu. 3 orang melompat keluar dari balik pohon di kejauhan dan berjalan menuju lereng. Pikiran Alex hampir berhenti bekerja ketika melihat ketiga pria itu. Apakah mereka ingin bunuh diri? Alex yakin mereka telah memperhatikannya sejak mereka melihatnya saat ini. Orang itu sepertinya berasal dari desa Koldew. Kita sukses besar, kawan. Salah satu pria berkata sambil menyeringai. Seorang lelaki lainnya tertawa, sementara lelaki ketiga hanya memandang serius ke arah kereta luncur yang mendekat. Percepat, para penjaga mungkin sudah melihat kita. Teriak orang ketiga. Ya, tenang saja sebentar, oke. Kita dapat ini, kata orang pertama dengan jengkel. Ayo pergi. Kemudian, ketiga orang itu menyerbu ke arah kereta luncur yang mendekat. Bergerak, Alex berteriak dengan seluruh kekuatannya.
Sayangnya, jaraknya masih terlalu jauh, membuat suaranya sangat pelan. Dia bilang pindah, kata orang kedua sambil terkekeh. Apakah orang itu tidak menyadari bahwa kita adalah bandit? Dia bertanya. Banyak penduduk desa percaya bahwa mereka tidak dapat ditangkap ketika mereka meluncur menuruni lereng, jelas orang ketiga. Mereka berpikir tidak ada seorang pun yang mau menghentikan kereta luncur mereka. Orang pertama memandang sambil menyeringai ke arah kereta luncur yang mendekat. Sedihnya, mereka tidak menyadari bahwa kita semua berada di tahap prajurit menengah. Kita dapat dengan mudah menghentikan kereta luncur. Sementara itu, Alex menatap ketakutan pada orang-orang yang berlari ke arahnya dari kejauhan. Apakah mereka gila? Bahkan aku akan benar-benar musnah jika tertabrak kereta luncur ini. Kereta luncur itu beratnya lebih dari 1 ton dan melaju dengan kecepatan 300 km per jam. Alex berpikir. Minggir, atau kamu akan mati. Teriak Alex. Dalam beberapa detik ini, Alex sudah bergerak beberapa ratus meter, dan jaraknya hanya sekitar 200 meter dari mereka bertiga. Ketiga orang itu terus bergerak menuju Alex, tapi perlahan mereka terhenti. Bukankah kereta luncur itu bergerak sedikit juga? Oh sial. Pernah melihat sesuatu yang melaju ke arah Anda dari kejauhan? Sulit untuk melihat seberapa cepat sesuatu terjadi ketika hal itu terjadi tepat di depan penonton. Para bandit mengira ini hanyalah seorang pria dari desa yang datang untuk membeli sesuatu. Mereka mengira dia mungkin ada di sini untuk membeli obat atau semacamnya. Lagi pula, masyarakat desa jarang datang ke kota tanpa alasan yang jelas. Menyeret kereta luncur ke atas lereng terlalu melelahkan dan merepotkan. Mereka juga yakin Alex tidak membawa barang besar di kereta luncurnya. Mengapa? Pertama-tama, Alex berada sangat jauh. Kedua, tubuh Alex menghalangi sebagian besar kayu es di belakangnya. Ketiga, tidak ada pedagang atau pengantar barang yang akan mempertaruhkan muatannya dengan meluncur menuruni lereng ini. Jadi, dalam benak ketiga bandit tersebut, kereta luncur ini mungkin memiliki berat sekitar 150 kg, termasuk orang yang mengendarainya, dan mungkin juga hanya mampu melaju dengan kecepatan maksimal 100 km per jam. Dua orang akan dengan mudah memegang sisi kereta luncur untuk menghentikannya, sedangkan orang ketiga akan mengancam pengendaranya. Sayangnya, perhitungan mereka salah. Terlebih lagi, mereka baru menyadari sesuatu ketika Alex berada 200 meter jauhnya. Seberapa cepat 300 km per jam? Sesuatu yang bergerak dengan kecepatan 300 km per jam bergerak kurang dari 100 meter per detik. Itu adalah jarak 1 km dalam waktu lebih dari 10 detik. Kecepatannya sangat cepat. Singkatnya, setelah para bandit menjadi curiga, mereka hanya punya waktu 2 detik untuk menghindar. Orang ketiga dalam kelompok itu segera melompat ke samping karena dia sangat berhati-hati sepanjang waktu. Berkat itu, dia baru saja menghindari kereta luncur. Dua lainnya tidak seberuntung itu. Orang pertama berhasil melompat ke samping, namun kakinya masih berada di jalur kereta luncur. Segera setelah kereta luncur menghantam kaki bandit tersebut, terjadi ledakan darah. Satu kaki terlempar ke kejauhan sementara kaki lainnya nyaris tidak tertahan oleh daging dan kulit. Tubuh bandit itu mulai berputar dengan kecepatan gila, dan dia jatuh ke tanah. Orang kedua belum berhasil melompat terlalu jauh. Sisi kanan kereta luncur menghantam perutnya. Hujan darah menyerang Alex, dan sebuah kaki yang patah menghantam dadanya, mematahkan beberapa tulang rusuk. Namun, Alex tidak terlalu peduli dengan cederanya karena pikirannya sibuk memproses apa yang baru saja terjadi. Apakah aku membunuh seseorang? Alex berpikir dengan kaget. Selama beberapa detik, pikiran Alex tidak bisa bekerja, namun urgensi situasi dengan cepat membangunkannya. Sudut lerengnya sudah sore. Aku harus menghentikan kereta luncurnya. Alex berpikir. Alex meletakkan kakinya ke tanah, tapi dia segera menariknya kembali. Ketika dia baru saja menyentuh tanah sedikit, kakinya hampir robek. Aku tidak bisa mengerem. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alex benar-benar ketakutan. Aku akan menabrak tembok kota. Babak 43, akibat. Alex panik. Kereta luncur itu melaju terlalu cepat untuknya. Dia bahkan tidak bisa mengubah arah atau mengeremnya. Setelah beberapa detik panik, Alex mencapai permukaan datar, tapi kereta luncurnya sepertinya tidak berhenti sama sekali. Itu terus berjalan, lompat turun. Teriakan keras terdengar dari tembok kota ketika Alex masih berada lebih dari 1 kilometer jauhnya. Alex bahkan tidak menyangka betapa kerasnya teriakan itu terdengar dari jarak sejauh itu. Alex melihat ke samping pada lingkungan yang lewat dengan cepat. Bagaimana dia bisa melompat dari sesuatu yang bergerak begitu cepat? Namun, pikiran Alex yang sudah terbiasa dengan situasi stres, dengan cepat menemukan solusi. Alex mengertakkan gigi. Semoga ini berhasil. Alex meletakkan tangan kirinya ke Icewood di belakangnya selama 2 detik. Dalam 2 detik ini, Alex menyerap banyak ice mana, dan perasaan meledak yang familiar muncul. Kemudian, Alex menarik napas dalam-dalam dan melompat ke samping sambil melindungi kepalanya dengan tangan. Segalanya tampak bergerak lambat bagi Alex. Bang! Alex jatuh ke tanah, dan tubuhnya terlempar dengan keras. Alex berputar beberapa kali di udara, dan dia merasakan gaya sentripetal menarik lengannya menjauh. Bang! Pukulan kedua, dan beberapa tulang Alex patah. Alex benar-benar kehilangan arah, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Bang! Alex menabrak sesuatu, tapi setelah beberapa saat melakukan perlawanan, benda itu menyerah.
Dia merasa dirinya hampir muntah karena kekuatan yang menghantam tubuhnya tadi. Bang! Alex terjatuh lagi, dan bahunya patah. Bang! Dia memukul benda lain, yang dengan cepat kehilangan kekuatannya. Bang! 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 Setelah beberapa pukulan lagi, Alex akhirnya berhenti. Alex terbaring di tanah, dan dia merasa seperti sedang sekarat. Namun, sementara semua orang merasa putus asa karena berada dalam keadaan seperti itu, Alex hanya menatap langit dengan kaget. Aku masih hidup. Alex tahu bahwa dia akan bertahan karena dia mengalami pengalaman serupa. Dia tahu mana akan menyembuhkan tubuhnya. Bang! 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 Alex mendengar suara sesuatu yang sangat kuat menghantam sesuatu, dan dia tahu bahwa ini hanyalah kereta luncur. Aku sedang dalam banyak masalah. Bang! 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 Suara ledakan yang lebih besar menyusul, dan Alex tidak ingin melihat kerusakan yang ditimbulkannya. Setelah 2 suara lagi, suara itu berhenti. Alex hanya terus berbaring di sana. Bagaimana aku harus membayar semua itu? Dia pikir, apakah mereka akan menerima Icewood sebagai pembayaran? Berapa banyak orang yang terluka? Omong-omong, kurasa aku baru saja membunuh salah satu bandit itu. Kesunyian, Alex hanya memandang ke langit sambil mencoba menerima apa yang baru saja terjadi. Setelah sekitar 1 menit hanya berbaring dan memikirkan apa yang telah dilakukannya, Alex perlahan berdiri. Dentang, dentang, dentang. Alex mendengar suara langkah kaki berlapis baja yang mendekat, dan dia melihat sekelilingnya untuk pertama kalinya. Dia berada di hutan di pinggir jalan. Jadi, yang kutinju adalah pohon. Alex sadar ketika melihat beberapa pohon hancur. Jika aku masih memiliki tubuh normal, pohon pertama akan membunuhku. Alex telah meninggalkan jejak kehancuran di hutan. Oh, kamu bisa bergerak. Sebuah suara kasar berkata dengan terkejut dan sedikit geli. Alex menoleh, dan dia melihat 5 pria. Salah satu dari mereka berdiri di depan, dan dia mengenakan baju besi berwarna perak cerah. Keempat pria di belakangnya mengenakan baju besi berwarna abu-abu. Kerusakan apa yang kutimbulkan? Alex bertanya. Pemimpinnya sudah mengantisipasi pertanyaan itu, tapi dia tidak mengira itu akan menjadi pertanyaan pertama. Tidak ada, kata pria itu sambil menyeringai. Ini langsung membuat Alex tercengang. Untuk sementara, Alex bahkan tidak yakin apakah dia mendengarnya dengan benar. Tidak ada apa-apa, dia meminta konfirmasi. Ya, tidak ada apa-apa, jawab pemimpin itu sambil tertawa kecil. Bagaimana? Alex berteriak. Keempat pria di belakang pemimpin itu terdiam, tetapi pemimpin itu tertawa keras. Penyihir bumi sangat berguna, katanya. Juga, apakah kamu sejujurnya percaya hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya? Pedagang kehilangan kendali atas kereta luncur mereka sepanjang waktu. Namun, aku harus mengatakan bahwa kasusmu adalah yang paling menonjol dari semua kasus lainnya. Kamu mempunyai lebih dari 1 ton kayu es di kereta luncurmu, dan butuh 4 magang bumi untuk menghentikannya. Mereka bahkan harus menelan beberapa kayu es yang berharga, pil untuk menghentikannya. Tentu saja, Anda harus membayarnya. Alex masih bingung. Bagaimana mereka menghentikan hal seperti itu? Bagaimana dengan 3 pria yang aku tabrak? Alex bertanya. Oh, mereka. Jangan khawatir tentang mereka. Mereka sudah menjadi wabah selama beberapa waktu, kata pria itu. Bahkan ada hadiah untuk mereka. Alex sudah menduga hal seperti itu, tapi dia masih sedikit terkejut karena penjaga itu malah menertawakan nasib para bandit itu. Apakah mereka selamat? Salah satu dari mereka tewas akibat benturan, satu di antaranya berhasil kami habisi, dan yang terakhir melarikan diri. Saat ini kami sedang mengejar yang terakhir, kata penjaga itu dengan gembira. Kamu telah memberikan pelayanan yang luar biasa kepada kami, tetapi kamu juga harus membayar untuk bantuan kami. Pil yang harus ditelan para penyihir sedikit lebih mahal daripada hadiahnya, tapi aku bersedia membatalkan hutang itu dengan hadiahmu. Ketiga orang ini sudah terlalu lama membuatku kesal. Alex merasakan tekanan di dadanya ketika mendengar bahwa dia telah membunuh seseorang. Alex telah membunuh banyak binatang, tapi membunuh manusia masih terasa berbeda. Penjaga itu memperhatikan ekspresi Alex. Oh, apakah itu pembunuhan pertamamu? Dia bertanya. Alex perlahan mengangguk. Wah, kamu beruntung, kata penjaga itu sambil mendengus. Beruntung? Alex bertanya dengan kaget. Apa yang beruntung tentang itu? Ya, beruntung, ulang penjaga itu. Pembunuhan pertamamu bukan hanya sebuah kecelakaan, tapi kamu juga membunuh seorang bandit. Itu jauh lebih mudah untuk diterima daripada membunuh tentara atau warga sipil lain. Dibandingkan dengan keberuntunganmu, pembunuhan pertamaku adalah eksekusi. Masih sulit bagi Alex untuk menerima nyawa manusia lain. Oh, ayolah, kata penjaga itu sambil melangkah mendekat. Ini sebenarnya hal yang baik untukmu. Ini akan membantumu di Akademi Prajurit. Mata Alex membelalak. Bagaimana kamu tahu kalau aku ingin pergi ke sana? Dia bertanya. Alex masih sedikit bingung dengan semua yang terjadi. Kamu masih muda, kamu memiliki tubuh yang sangat kuat, dilihat dari fakta bahwa kamu masih hidup setelah semua ini, dan kamu bepergian dengan 1 ton kayu es ke arah tenggara. Kayu es itu jelas untuk ujian khusus, kata penjaga itu sambil menyeringai. Juga, kamu merasa seperti murid Akademi Prajurit. Ayo, kata penjaga itu, berbalik dan menunjuk ke jalan dengan kepalanya. Penjaga itu melewati anak buahnya dan terus berjalan pergi.
Setelah beberapa detik, Alex menggelengkan kepalanya dan mengikuti. Beberapa detik kemudian, Alex melihat lereng itu lagi, dan matanya membelalak. Alex melihat tumpukan puing-puing kiasan berserakan di lereng. Seluruh lereng ditutupi batu abu-abu. Para magang bumi kami membuat beberapa dinding yang terbuat dari batu, penjaga itu menjelaskan sementara Alex melihat apa yang terjadi setelahnya. Kereta luncurmu menembus 7 di antaranya sebelum dihentikan pada yang ke-8. Itu rekor baru. Rekor lama hanya berhasil melewati 3. Cukup mengesankan. Ketika Alex mendengar bagaimana kota menghentikan kereta luncurnya, dia terkejut. Jika mereka menghentikannya dengan tembok batu, kenapa Alex tidak melihat satupun potongan kayu dimanapun? Ayo, perintah penjaga itu lagi sambil berjalan ke ujung lereng. Alex mengikuti penjaga tersebut, dan akhirnya rombongan sampai di tembok kecil yang terbuat dari batu abu-abu. Namun, tembok itu tidak lurus melainkan miring. Oh, kata penjaga itu dengan terkejut. Coba lihat itu. Tembok terakhir tidak hancur, tapi kereta luncurmu berhasil mematahkannya di pangkalan. Kurasa kita bisa menghitungnya telah menembus 8 tembok saat itu. Lihat, kata penjaga itu sambil berjalan ke bagian tembok. Bang, penjaga itu dengan ringan menendang pecahan tembok itu, dan tembok itu terbang sejauh lebih dari 2 meter. Jelas sekali, tendangannya tidak seringan kelihatannya. Alex menoleh dan melihat bagian depan kereta luncurnya, dan matanya membelalak lagi. Bagian depannya bengkok tapi masih utuh. Bagaimana? Bagaimana masih utuh? Alex bertanya dengan kaget. Penjaga itu tertawa dan dengan ringan menendang kereta luncur itu. Bang, suara ledakan bergema di sekeliling, tapi kereta luncur hanya berbelok ke samping sedikit. Itu masih utuh. Penjaga itu menoleh ke Alex sambil menyeringai. Icewood itu sulit. Bayangkan kamu benar-benar memiliki kereta luncur yang terbuat dari Icewood. Itu salah satu barang paling mewah yang pernah saya lihat, kata penjaga itu sambil tertawa. Babat 44, biji besi hitam. Kayu es. Kereta luncur itu terbuat dari kayu es. Pikiran Alex langsung tertuju pada penduduk desa yang ramah. Mereka tidak hanya memberinya begitu banyak kayu es, tetapi mereka juga membuat kereta luncur dari kayu es. Mereka benar-benar telah berusaha sekuat tenaga untuk melunasinya. Namun, setelah beberapa detik, Alex memalingkan muka dari kereta luncur dan mengalihkan pandangannya ke arah lereng. Alex bisa melihat darah di lereng, serta 2 mayat. Beberapa penjaga saat ini sedang menarik mayat-mayat itu ke sisi lereng, dan setelah mereka sampai di sana, mereka membuang begitu saja mayat-mayat itu ke dalam hutan. Rupanya, para bandit tidak mendapatkan penguburan yang layak. Adegan seperti itu tampaknya tidak penting, tetapi hal itu membuat Alex merasa terputus. Di bumi, bahkan pembunuh massal pun akan mendapat penguburan. Setelah kematian seseorang, semua orang di bumi sama saja. Namun di sini, para bandit tersebut dibuang begitu saja ke pinggir jalan. Tidak ada yang keberatan dengan pemandangan seperti itu, tapi Alex merasa pemandangan ini menunjukkan perbedaan antara dunia ini dan bumi dengan sangat baik. Kehidupan benar-benar tidak dianggap penting di sini dibandingkan di bumi. Aku membunuh salah satu dari mereka, pikir Alex dengan tidak nyaman. Alex merasakan rasa bersalah muncul di dadanya, tapi itu tidak sebesar yang dia kira. Setiap manusia pernah memikirkan bagaimana rasanya membunuh orang lain setidaknya sekali. Beberapa remaja yang gelisah mungkin berpikir bahwa mereka tidak akan merasakan apapun, tetapi kenyataannya selalu berbeda. Mengambil nyawa manusia membangkitkan perasaan tertekan dan salah di dada seseorang. Bahkan jika seseorang membenci orang lain, ketika orang tersebut meninggal mendadak, orang pertama masih akan merasa tidak nyaman. Perasaan ini akan jauh lebih kuat jika seseorang bertanggung jawab atas kematiannya. Mengharapkan orang lain mati adalah hal yang wajar, dan hal itu terjadi setiap saat, namun ketika hal itu benar-benar terjadi, seseorang tetap akan merasa tidak nyaman. Namun, perasaan Alex tidak sekuat yang dia bayangkan. Dia pasti merasakan sesuatu, tapi itu masih bisa dikendalikan. Apakah itu normal? Alex berpikir. Kesunyian. Aku tidak tahu. Hei, keluarkan kereta luncurmu dari bawah reruntuhan. Kita perlu membersihkan lereng untuk pedagang lain, kata penjaga itu, menarik Alex dari pikirannya. Oh, benar, maaf. Kata Alex linglung. Alex pergi ke kereta luncurnya dan mendorong batu-batu itu dari kereta luncur. Setelah sedikit bersih-bersih, Alex bisa melihat seluruh kereta luncur lagi. Kandang yang berisi seluruh kayu es telah tergeser sejak talinya putus, namun masih dekat dengan kereta luncur. Butuh banyak usaha, tetapi Alex berhasil meletakkan kembali sangkar dengan kayu es di atas kereta luncur. Dan kemudian, kereta luncur siap untuk dipindahkan kembali. Pokoknya, selamat datang di Central Wild, kata penjaga itu sambil menyeringai. Apakah itu nama kotanya? Alex bertanya. Penjaga itu mengangguk. Ya, kamu harus keluar melalui pintu masuk selatan jika kamu ingin sampai ke zona Storm Eagle. Namun, aku menyarankan agar kamu bermalam di sini. Southern Wild berjarak sekitar 1 hari perjalanan, dan sekarang sudah sore. Alex mengangguk. Terima kasih, katanya. Kemudian, Alex menarik kereta luncur menuju kota. Penjaga dan anak buahnya mulai membersihkan lereng saat Alex pergi ke kota. Setelah sedikit menarik, Alex sampai di gerbang, dan dia diizinkan masuk tanpa pemeriksaan apapun. Para penjaga mungkin sudah memeriksa kereta luncurnya sebelumnya. Alex melihat jalanan sebenarnya tidak bersalju, tapi itu tidak menjadi masalah.
Alex pergi ke samping kereta luncurnya dan melonggarkan tali di sekitar roda. Roda-rodanya dipasang pada kereta luncur dengan balok yang terbuat dari kayu es, dan roda-roda itu jatuh dan menghantam tanah. Setelah mengendurkan keempat rodanya, Alex pergi ke pojok kereta luncur. Cek, Alex mengangkat tikungan dan menggerakkan roda hingga balok kayunya lurus. Kemudian, Alex menjaga balok tetap lurus dan mengikatkan kembali tali pada balok. Setelah melakukan itu di keempat sudut, Alex menarik kereta luncur ke kota dengan rodanya. Dia tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk menariknya karena menarik sesuatu dengan roda lebih mudah daripada menarik kereta luncur melewati salju. Saat Alex melakukan perjalanan keliling kota, banyak orang memperhatikannya dengan penuh minat. Mereka telah mendengar tentang keributan di depan gerbang utara, dan mereka menduga Alex lah yang bertanggung jawab. Namun, tidak ada warga kota yang datang untuk memulai percakapan. Mereka lebih tertarik untuk menonton. Kota itu tidak terlalu besar. Mungkin lebarnya hanya 1 kilometer. Akhirnya, Alex melewati pasar, berhati-hati agar tidak merusak apapun dengan kereta luncurnya yang berat. Tiba-tiba, Alex merasakan pedangnya bergetar. Alex mengeluarkan pedangnya dan melihatnya dengan penuh minat. Sebuah kekuatan tak kasat mata menarik perhatian Alex ke sebuah warung di pinggir jalan. Kiosnya terbuat dari kayu, cukup lebar dan dalam. Alex melihat batu, permata, dan logam dipajang di depan, dan dia bisa melihat beberapa jenis biji di belakang kios. Alex ingat bahwa dia dapat meningkatkan kekuatan pedangnya dengan biji, dan dia segera menyadari bahwa inilah alasan mengapa pedangnya bergetar. Bolehkah aku membantumu? Tanya penjual di kios itu setelah menyadari Alex sedang mengincar tokonya. Alex dengan tenang mengeluarkan pedangnya dan menaruhnya di meja. Apakah kamu memiliki senjata yang berguna bagi para pejuang di alam umum? Alex bertanya. Alex berada di alam pertama, yang disebut alam prajurit bagi pejuang fisik. Alam umum adalah alam kedua. Alex tahu bahwa senjatanya mungkin berguna bagi para pejuang di alam prajurit. Jadi, jika dia ingin meningkatkan kekuatannya dengan biji, dia membutuhkannya dari alam kedua. Ketika si penjual mendengar kata-kata Alex, senyum cerah muncul di wajahnya. Kami menghususkan diri pada biji semacam itu. Biji besi hitam adalah biji pilihan bagi para pejuang di alam umum, kata pria itu. Alex mengangguk. Berapa banyak yang harus ditempa ulang seluruh pedang ini dengan biji besi hitam? Dia bertanya. Kami tidak melakukan penempaan, kata pria itu. Aku tahu. Maksudku, berapa banyak biji besi hitam yang dibutuhkan untuk menempa kembali pedang? Dia bertanya. Pria itu melihat pedang di atas meja. 40 emas, katanya. Kami mendapatkan biji besi hitam dari tambang lokal, itulah sebabnya harganya sangat murah. Biasanya Anda harus membayar lebih dari 50 emas untuk barang seperti ini. Mata Alex membelalak. Oh, oke, terima kasih. Kalau begitu, aku berangkat dulu, katanya. Penjual itu mengempis ketika menyadari bahwa Alex tidak membeli apapun. Datanglah lagi, katanya tanpa motivasi apapun. Sepertinya kamu harus menunggu, kata Alex pelan pada pedangnya. Anehnya, Alex merasa pedangnya sedikit bergetar. Alex sudah menyadari bahwa pedangnya tidak sesederhana itu, tapi dia masih belum yakin dengan kemampuannya. Dia mungkin harus menunggu sampai dia punya cukup uang untuk meningkatkannya guna mengetahui lebih lanjut. Setelah beberapa saat menarik, Alex mencapai gerbang selatan, dan dia melewatinya. Penjaga itu sempat mengatakan bahwa Alex sebaiknya bermalam di sini, namun Alex tidak berencana melakukan hal itu. Pertama-tama, Alex tidak punya uang, dan dia tidak bisa membayar dengan Icewood saja. Tidak ada gunanya bermalam di kota saat dia tidur di tanah. Kedua, hari masih sore, dan Alex masih bisa menempuh perjalanan beberapa jam dalam sehari. Ketiga, Alex sudah terbiasa tidur di alam liar. Jadi, Alex memutuskan untuk langsung melanjutkan ke alam liar selatan. Babak 45, penggunaan mana? Alex keluar melalui pintu masuk selatan dan melihat area selatan di belakang Central Wild. Kelihatannya tidak jauh berbeda dari bagian lain zona ini, kecuali mungkin sedikit lebih datar. Masih ada beberapa bukit di sana-sini, tapi tidak sebesar di bagian utara kota. Ketika Alex melewati pintu masuk selatan, dia meletakkan kembali roda kereta luncur dan mengubahnya kembali menjadi kereta luncur. Kemudian, Alex menarik napas dalam-dalam dan terus menariknya. Saat ini hari sudah sore, dan Alex masih memiliki cukup cahaya matahari untuk bepergian. Tidak banyak catatan yang terjadi saat Alex melanjutkan perjalanan ke tenggara. Itu sungguh membosankan dan melelahkan. Alex sesekali melihat beberapa burung besar terbang di jalan, dan Alex selalu berhenti untuk melihat mereka. Dia tidak ingin dikejutkan oleh burung kuat yang menukik turun dari langit. Burung-burung ini terlihat cukup kuat, dan Alex tidak percaya bahwa mereka tidak memakan manusia. Alex bahkan melihat beberapa burung yang lebih besar terbang berputar-putar di atasnya, tetapi mereka semua pergi setelah mengitarinya sekitar 2 kali. Dia tidak yakin apakah mereka sedang mengevaluasi kekuatannya atau hanya sekedar penasaran. Setelah beberapa jam, senja pun tiba. Alex mungkin telah melakukan perjalanan sekitar 25 hingga 30 km dalam beberapa jam ini, yang mana itu terlalu lambat untuk disukainya. Sayangnya, kereta luncur itu terlalu berat. Menjadi pedagang itu menyebalkan, pikir Alex. Para pedagang yang melewatiku beberapa jam terakhir ini semuanya menggunakan kuda dan sapi jantan untuk menarik muatan mereka. Bertanya-tanya betapa mahalnya harga hewan-hewan ini di dunia ini. Saya tidak melihat banyak dari mereka di kota.
Beberapa pedagang telah melewati Alex selama beberapa jam terakhir. Mereka semua mengemudi lebih cepat darinya, dan mereka semua melewati Alex dengan mudah. Kebanyakan dari mereka mengendarai gerbong dengan trailer di belakangnya, tapi bukan itu saja. Para pedagang juga memiliki pengawal yang berjalan di samping karavan kecil mereka. Semua pengawal ini melemparkan tatapan bingung pada Alex, dan itu bisa dimengerti. Lagi pula, Alex sendiri yang menarik kereta luncurnya, dan dia bepergian sendirian. Setiap kali seorang pedagang melewati Alex, dia mendengar beberapa salam dari para penjaga, dan para pedagang bahkan memberitahukan nama dan spesialisasi mereka. Mereka telah melihat kereta luncur yang ditarik Alex, dan mereka tahu bahwa dia akan menghasilkan banyak uang dengan semua Icewood itu. Bagi para pedagang, Alex adalah klien potensial. Tapi semua itu terhenti sekitar 1 jam yang lalu. Mulai 1 jam yang lalu, tidak ada lagi pedagang yang melewati Alex, yang memberinya gambaran tentang jarak yang tersisa ke alam liar selatan. Seharusnya masih ada sekitar setengah jam waktu siang hari, dan semua orang berhenti melewatiku sekitar 1 jam yang lalu. Itu berarti gerbong mereka tidak dapat menempuh jarak yang tersisa dalam 1,5 jam. Gerbong tersebut melaju dengan kecepatan sekitar 40 km per jam, yang berarti masih tersisa sekitar 50 hingga 60 km. Saya bergerak dengan kecepatan sekitar 10 km per jam, yang berarti saya mungkin memiliki sisa perjalanan sekitar 5 hingga 6 jam. Benar saja, secara total, biaya perjalanannya setara dengan 1 hari perjalanan. Penjaga itu benar. Pokoknya, menurutku sudah waktunya berhenti sejenak untuk malam ini. Saya tidak tahu makhluk apa yang tinggal di sini karena semua pedagang menghindari perjalanan sepanjang malam. Alex menarik kereta luncur ke pinggir jalan, menuju hutan. Tidak mudah menemukan celah yang cukup besar untuk dilewati kereta luncur, tapi setelah sedikit mencari, Alex menemukannya. Setelah memasukkan kereta luncur sebagian ke dalam hutan, Alex meninggalkan kereta luncur dan menggeliat. Wah, otot-ototku sakit sekali. Setelah sedikit melakukan peregangan, Alex mengeluarkan pedangnya dan mulai berlatih. Dia tidak pernah melewatkan 1 hari pun pelatihan. Saat ini, Alex sudah mampu mengayunkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa, dan setiap kali dia melancarkan serangan, pada dasarnya seseorang hanya dapat melihat bayangannya karena kecepatan serangannya. Berbagai jenis serangan Alex juga mengalir lebih mudah satu sama lain, menghilangkan kecanggungan di antara serangan. Alex membenci kecanggungan dalam gaya bertarungnya, dan dia mencoba yang terbaik untuk menghilangkannya. Setelah sekitar 1 jam mengayunkan pedangnya, Alex bermandikan keringat, dan itu normal. Alex melompat ke pohon terdekat dan duduk di salah satu dahannya yang lebat. Pepohonan di sekitar Alex sebagian besar masih tumbuhan runjung, tapi dia sudah lama terbiasa duduk di dahan yang dipenuhi jarum-jarum kecil. Alasan Alex tidur di pepohonan adalah karena dia ingin berhati-hati. Dia tidak tahu makhluk atau binatang apa yang tinggal di sini, dan jika dia harus melawannya, dia lebih memilih mengambil inisiatif. Jika dia bermalam di kereta, pada dasarnya segala sesuatu di sekitarnya akan memperhatikannya. Namun, dengan tetap berada di atas pohon, semua mata yang penasaran akan tertuju pada kereta terlebih dahulu, memungkinkan Alex mengumpulkan informasi tentang pendatang baru. Alex memejamkan mata dan mulai bermeditasi. Meditasi berfungsi sebagai pengganti tidur, namun ia masih perlu tidur sekitar 6 jam setiap 2 hari. Tentu saja Alex tidak cukup bodoh untuk tidur di wilayah yang tidak diketahui. Alex perlahan-lahan tenggelam dalam meditasinya. Semua ototnya telah pulih sepenuhnya hanya dalam beberapa menit, tetapi Alex terus bermeditasi untuk menjembatani waktu yang seharusnya ia tidur. Bermeditasi tanpa pelatihan tidak akan meningkatkan kekuatan Alex, tapi itu tidak sia-sia. Alex sudah cukup pandai mengendalikan mana sekarang, tetapi setelah setiap beberapa sesi meditasi, kemampuannya mengendalikan mana menjadi lebih baik. Tubuh Alex bukannya tanpa mana. Ya, mananya terutama digunakan untuk melatih tubuhnya, tetapi Alex memperhatikan bahwa dia juga memiliki sejumlah mana yang disimpan di dalam seluruh ototnya. Saat ini, mana yang disimpan terutama berfungsi sebagai penyimpanan yang digunakan untuk meregenerasi luka. Dengan kendali Alex yang lebih tinggi terhadap mana, dia menyadari bahwa mana yang disimpan telah habis selama pelatihannya. Saat itulah Alex menyadari bahwa mana yang disimpan bekerja sama dengan gula yang disimpan di hati seseorang. Untuk menggerakkan tubuh, seseorang membutuhkan energi, yang sebagian besar berasal dari simpanan glukosa di hati. Setidaknya, itulah yang terjadi di bumi. Ketika glukosa habis, tubuh membakar lemak, namun pembakaran lemak jauh lebih rumit, dan prosesnya cukup rumit. Dengan membakar lemak, tubuh tidak dapat mencapai daya ledak yang sama dengan membakar glukosa. Sebagai mantan atlet, Alex harus mengetahui semua hal itu. Jadi, apa perbedaan mana? Dari apa yang Alex lihat, mana bekerja seperti versi gula yang ditingkatkan. Dengan bergerak, tubuh Alex menggunakan mana. Tentu saja, tubuh Alex juga memiliki generasi mana yang pasif, yang cukup kuat untuk membuatnya menjalani pekerjaan seharian penuh. Generasi pasif mana cukup kuat untuk memungkinkan Alex berlari tanpa batas waktu, dengan asumsi dia tidak perlu tidur atau makan. Namun, jika Alex mulai berlari, melompat, atau menebas dengan kekuatan penuhnya, dia akan menggunakan mana jauh lebih banyak daripada yang dia generasi. Menjadi lebih gila lagi ketika dia melukai dirinya sendiri. Rupanya, menyembuhkan luka membutuhkan mana dalam jumlah yang sangat besar. Dulu,
Saat Alex terluka, penyimpanan mana pasifnya hampir seluruhnya habis hanya dengan menyembuhkan luka, tapi sekarang, Alex punya kendali yang cukup atas mana untuk menghentikan hal itu terjadi. Jelas sekali, kemampuan untuk terus melompat-lompat dan bertarung lebih penting daripada menyembuhkan luka. Kemampuan mengendalikan mana mungkin sangat penting, pikir Alex sambil bermeditasi. Mana secara teknis adalah bentuk energi yang sangat kuat, dan pada dasarnya Anda dapat melakukan apa saja dengan energi yang cukup. Saya yakin saya bisa menggunakan mana di tubuh saya lebih dari sekedar melompat-lompat dan menyerang. Pasti ada kegunaan lain. Yah, aku harus mempelajari semua hal ini setelah bergabung dengan akademi itu. Lucu sekali, aku sebenarnya sangat menantikan untuk pergi ke sekolah. Saya selalu benci sekolah. Krek, Alex membuka matanya saat mendengar suara sesuatu menginjak ranting. Alex melihat ke asal suara, dan dia melihat binatang buas yang dikenalnya. Oh, hei, rusa danau beku lagi, pikir Alex sambil memandangi rusa kecil itu. Tanduknya lebih kecil dan tidak bersinar terang. Saya juga tidak bisa merasakan banyak mana yang keluar darinya. Itu pastinya lebih lemah dari yang kubunuh. Rusa danau beku dengan hati-hati bergerak menuju kereta luncur Alex. Ada banyak sekali kayu es di kereta luncur, dan rusa danau beku menyukai kayu es. Bisa dibilang dia lapar. Namun, itu bukan satu-satunya hal yang membuat Anda merasa lapar. Alex memandangi rusa danau beku dengan rakus. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.